Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hasanah SSI MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 8 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Pada video ini saya akan memaparkan praktik baik saya terkait demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif terkait dengan penanganan masalah pada murid melalui penerapan segitiga restitusi. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Adapun tahapan dari segitiga restitusi itu sendiri adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sehingga guru nantinya akan mampu menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Selanjutnya adalah tahap validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru akan mampu beralih dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, guru dapat memperbaiki hubungannya dengan murid. Selanjutnya, pada tahap akhir segitiga restitusi ini, yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah permasalahan atau kasus 1 untuk penerapan segitiga restitusi. Naura tidak terima dan marah ketika pekerjaannya saat ulangan dicontek oleh temannya Rosmiati. Dia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Ih, kamu kok nyontek sih? Ibu, gimana nih Bu? Dia nyontek nih, padahal lagi ulangan Bu. Ih, mana sih nih? Lihat, jangan. Aku udah belajar loh, kamu belajar dari tadi malam. Aku juga belajar tadi malam, masa kamu enggak sih? Masa kamu nyontek langsung sih? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Naura. Mari silakan masuk. Ya, silakan duduk. Lagi istirahat? Iya Bu. Ya, mohon maaf ya mengganggu waktu istirahatnya. Ini tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya Naura habis bertengkar sama Rosmiati. Iya Bu. Kenapa sampai bertengkar? Ulangan saya dicontek sama Rosmiati Bu. Oh gitu. Ya wajar ya kalau Naura marah karena dicontek ya. Mungkin Ibu kalau dalam posisi Naura pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, Naura ngapain Rosmiati tadi? Tadi saya sudah kesal, jadi mungkin ada perilaku yang tidak baik ke Rosmiati, itu tarik menarik Bu. Oh, sampai tarik menarik. Kenapa sampai tarik menarik? Pasti Naura punya alasan ya sampai kesal itu sama Rosmiati. Kenapa? Karena saya sudah belajar dari tadi malam, terus dia seenaknya saja langsung mencontek Bu. Oh gitu. Wajar ya kalau Naura marah. Ibu sangat menghargai Naura melakukan tindakan itu. Artinya Ibu menghargai kenapa sampai Naura tidak sampai melakukan hal yang lebih dari itu, misalkan memukul ya, itu kan nggak baik ya, tidak kurang baik gitu ya. Jadi Ibu sangat menghargai apa yang Naura lakukan, tidak sampai memukul seperti itu. Nah, kira-kira dari tindakan Naura tadi, menurut Naura keyakinan kelas yang Naura langgar apa tuh dari keyakinan kelas yang sudah pernah kita bicarakan sama-sama itu? Tidak menghargai teman-teman kelas Bu. Tidak menghargai teman-teman ya, ya wajar ya Naura seperti itu. Nah, menurut Naura menghormati teman atau menghormati antar teman di dalam kelas itu penting tidak menurut Naura? Penting sekali Bu. Nah, bagaimana kalau menurut Naura penting? Bagaimana kalau Naura menghadapi permasalahan yang sama nih, misalkan suatu saat dicontek lagi sama temannya
Naura, apa yang akan Naura lakukan? Mungkin saya harus lebih sabar dalam menahan emosi, terus tidak ada perlakuan yang tidak baik ke teman yang melakukan kesalahan, terus lebih menghormati teman-teman di dalam kelas. Ya, berarti Naura bersedia ya memperbaiki kesalahan yang sudah Naura lakukan tadi ya. Harus saling menghormati teman ya. Baiklah, jadi Naura sudah bersedia untuk memperbaiki kesalahannya. Terima kasih. Jadi Naura sekarang boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih ya. Tetap semangat ya. Iya. Oke. Assalamualaikum Ibu, balik ke kelas. Iya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Hisana dari kelas 12 MIPA 1. Saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Ibu Guru karena saya dapat mengetahui bagaimana cara bisa saya mengendalikan emosi, dan dari sini saya juga bisa belajar untuk lebih sabar dan bisa menghormati teman-teman di kelas. Pada kasus kedua, Arum bermain HP saat proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi ini arah medan listrik, kalau negatif berarti arahnya masuk. Jadi kalau positif berarti arahnya keluar. Jadi Ibu, Arum main HP nih. Arum. Arum, kenapa main HP? Simpan dulu HP-nya. Simpan. Ayo buka buku. Lanjut, perhatikan di papan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mari Arum. Saya Ibu. Ya, sampai duduk Arum. Arum lagi istirahat? Saya Ibu. Oh iya. Maaf ya mengganggu waktu istirahatnya. Nah, Arum tahu alasannya kenapa Ibu panggil ke ruangan Ibu? Saya tahu Bu karena saya bermain game pada saat pembelajaran Bu. Oh gitu ya, tadi Arum bermain ini ya game pada saat proses belajar ya. Nah, menurut Arum bermain game pada saat belajar itu baik atau tidak? Tidak baik Ibu. Tidak baik ya. Ya, setiap orang melakukan kesalahan itu manusiawi Arum ya. Ibu saja pernah melakukan kesalahan. Jadi yang terpenting adalah dari kesalahan itu kita bisa memperbaiki diri supaya ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, tadi Arum bermain game nih saat belajar. Nah, itu pasti Arum ada alasannya kan? Kenapa itu sampai bermain game pada saat belajar? Karena teman saya memanggil saya untuk bermain game. Oh, ada teman yang memanggil bermain game. Saya, Ya. Nah, Arum sudah tahu ya kesalahannya Arum karena bermain game ya pada saat pembelajaran. Menurut Arum, dengan bermain game pada saat proses pembelajaran itu keyakinan kelas apa yang Arum udah langgar nih? tidak disiplin dan tidak menghormati guru Ibu. Tidak disiplin dan tidak menghormati guru. Iya, betul sekali. Nah, dengan Arum menyadari kesalahan Arum, kira-kira menurut Arum nih, apa yang akan Arum lakukan nantinya? Saya akan minta maaf kepada guru dan tidak mengulanginya lagi. Ya, meminta maaf Saya- kepada guru dan tidak mengulangi. Ya, Ibu hargai sekali Arum sudah mengakui kesalahannya dan bersedia meminta maaf kepada Ibu guru. Nah, untuk ke depan, apa yang akan Arum lakukan nih dalam proses belajar? Saya akan disiplin dan bisa belajar dengan maksimal. Ya, dan tentunya akan mau bermain game lagi? Tidak Ibu. Ya, tidak bermain game lagi. Saya- Baik. Nah, bagus sekali Arum ya. Artinya Arum sudah tahu apa yang harus Arum lakukan ke depannya ketika belajar di dalam kelas, maka harus menerapkan disiplin, kemudian menghormati guru pada saat mengajar. Nanti Ibu akan koordinasikan dengan wali kelas Arum ya, bagaimana Arum apakah betul sudah menerapkan proses disiplin dan juga menghormati guru atau masih bermain game lagi. Ya, terima kasih Arum sudah mengakui kesalahannya dan bersedia tidak memperbaiki kesalahan Arum. Bersedia Ibu. Ya, terima kasih ya. Setelah ini Arum bisa kembali istirahat dan juga kembali ke kelas ya. Terima kasih Arum. Saya Terima kasih. Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arwah Rahmawan dari kelas 12 MIPA 4. Saya sangat senang dapat bimbingan dan arahan dari Ibu Guru atas kesalahan saya yang bermain game dalam kelas.
Kedepannya saya akan lebih disiplin dan menghormati guru pada saat pembelajaran. Terima kasih. Demikianlah paparan praktik baik penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.